Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita di hari ini, yaitu melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sosok kita sebagai manusia yang diwakili oleh Adam alaihissalam pada saat berada di surga sana, maka terjadi polemik yang cukup signifikan. Para penghuni surga pada saat itu, saat Allah memberikan statement terkait dengan rencana penciptaan kita sebagai makhluk Allah yang diberikan kedudukan sebagai khalifah, malaikat kemudian ada bahasa yang boleh kita sebut sebagai menyanggah terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada saat saya, kata Allah, akan menjadikan sosok makhluk baru bernama manusia yang akan menjadi khalifah. Qalu, mereka ahli surga termasuk para malaikat dan jin pada saat itu, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku di'a. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan sosok makhluk baru di muka bumi yang katanya menjadi khalifah itu, yang pekerjaannya adalah yufsidu fiha wa yasfiku dima, melakukan pengerusakan yang seharusnya bagus tidak bagus, yang seharusnya benar menjadi tidak benar. Wa yasfikud dima, dan mengalirkan darah, saling bunuh, saling tembak, saling berkelahi antara satu dengan yang lain. Kemudian Allah menyatakan mereka masih menganggap bahwa mereka lebih baik. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ini, kata mereka, kata para malaikat dan pasukannya, sudah lebih banyak bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kami bertasbih senantiasa kepadamu ya Allah, memujimu, memahasucikanmu. Ngapain harus menciptakan makhluk baru yang nantinya akan merusak dan mengalirkan darah di atas bumi? Allah kemudian menyatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu dari apa yang tidak engkau ketahui. Kemudian setelah itu, para jamaah sekalian, Nabi Adam alaihi salam ditraining langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diberikan satu masukan karena Adam yang sudah diciptakan itu memiliki 3 komponen dasar yang menjadikan dia menjadi lebih tinggi daripada yang lain. Dia diberikan akal, dia diberikan hati atau kolbu, dia juga diberikan nafsu. Maka ketika Allah mengajarkan sesuatu, mengajarkan kalimat,
Kalimat itu jamak daripada, kalau kalimat dalam bahasa Arab itu jamak daripada kalam atau ucapannya, kata-kata. Banyak sekali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Pendek kata, pendek cerita, Nabiullah Adam diberikan pengajaran. Kemudian para malaikat juga kiranya karena dia sudah lebih dahulu diciptakan, dia pun mendapatkan banyak pengetahuan. Kemudian ketika Allah kemudian memerintahkan ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin, coba paparkan oleh kamu tentang nama-nama ataupun hal-hal yang menurut kamu penting untuk bisa kita ketahui secara keseluruhan. Mereka tidak bisa memaparkan. Dia hanya mengatakan qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Saya enggak bisa paparan ya Allah, kata para malaikat. Saya enggak bisa menyampaikan sesuatu. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak memiliki pengetahuan tentang itu. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, dari situlah kemudian setelah dibuktikan bahwa Adam bisa memberikan paparan dan malaikat tidak bisa memberikan paparan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh penghuni surga itu untuk memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam. Usjudu li Adam. Silakan kamu memberikan penghormatan kepada Adam atas kelebihan yang dimiliki oleh dia. Kalimat di situ, kalimatnya sujudlah kepada Adam. Tetapi para mufasir sepakat bahwa sujud di situ tidak bermakna sama sekali dengan sujud yang ta'abbudan lillah atau menyembah pada Allah, bukan. Tapi sujud dengan pengertian sajdah tahiyatin, sujud penghormatan. Kemudian setelah melakukan penghormatan kepada Adam alaihi salam, ada satu makhluk yang tidak mau melakukan sujud atau penghormatan. Yang kita semua tahu makhluk itu adalah iblis, yang kemudian laknatullah, yang kemudian pada akhirnya dia pun meminta waktu untuk diberikan usia panjang dan menggoda manusia hingga sampai akhir zaman nanti. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita pahami juga bahwa dalam ayat lain surat Al-Isra ayat 70 Allah memberikan penegasan terlebih dalam kaitan dengan kedudukan kita sebagai manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan aku telah muliakan anak Adam. Kemudian aku antarkan dia, aku bawa dia mengarungi daratan dan lautan dalam kehidupannya. Wa razaqnahu minat thayyibat, dan aku juga berikan rezeki kepada dia yang baik-baik, baik dari daratan maupun dari lautan. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan juga aku berikan kelebihan dia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya dengan kelebihan yang nyata. Artinya bahwa memang kita, kedudukan kita, bentuk kita, serta strata kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling tinggi. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kita diberikan banyak sekali kelebihan. Dari sisi struktur secara fisik, kita bisa melakukan manuver tidak seperti kawan-kawan kita yang binatang atau makhluk-makhluk lain kayak binatang. Kemudian malaikat yang tidak diberikan fisik seperti kita. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan kita lebih unggul daripada mereka. Kemudian juga secara batiniah, secara kejiwaan, kita diberikan unsur yang tidak diberikan oleh orang lain. Kita, makhluk lain mungkin ada nafsu, kita ada nafsu. Walaupun malaikat tidak punya nafsu.
Kemudian kita diberikan hati, mungkin ada juga hati, tetapi hewan hanyalah insting saja. Kemudian malaikat mungkin juga diberikan. Kemudian kita juga diberikan akal, yang itu tidak diberikan kepada hewan maupun yang lain. Hewan hanya insting saja, tidak ada sampai ke akal yang bisa berpikir dan mengembangkan sesuatu. Para hadirin jamaah zuhur sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kelebihan-kelebihan itulah kita harus meyakini bahwa Allah kemudian memberikan kasih sayang kepada kita untuk memelihara kita melalui berbagai syariat yang diberikan kepada kita. Kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat agar kita tetap pada kedudukan kita yang paling tinggi karena kita tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita diperintahkan untuk membayarkan zakat juga sama agar kita tetap berada pada kedudukan yang paling tinggi, yaitu kita memiliki kepedulian antar sesama. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk haji agar kita memiliki kesetiakawanan sosial, kita memiliki kebersamaan, kita memiliki jiwa korsa di dalam diri kita, sehingga dari situlah nampak bahwa makhluk yang bernama manusia itu kedudukannya memang betul paling tinggi. Dan yang terakhir, kira-kira 1 bulan yang lalu, karena hari ini adalah hari terakhir bulan Syawal, 1 bulan yang lalu kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa, dan dari puasa itulah Allah mengharapkan kita lahir menjadi orang-orang yang muttaqin, dan pada saat itu pula kedudukan kita tetap kita pertahankan sebagai makhluk yang paling tinggi. Para hadirin jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Namun kita lihat di beberapa kenyataan yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala mensinyalir tidak semua upaya pemeliharaan terhadap ketinggian derajat manusia itu dapat berhasil. Karena banyak manusia yang tidak mau mengikuti aturan-aturan ataupun syariat yang telah ditetapkan di dalam rangka memelihara kedudukannya yang paling tinggi itu. Allah menjelaskan dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Banyak sekali jin dan manusia yang nanti pada saat di akhirat akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Itu artinya kedudukan derajat yang paling tinggi yang ada pada manusia itu sudah tidak dia miliki, karena dia kemudian disamakan dengan ahli neraka. Kenapa? Kenapa manusia dan jin itu kok kemudian menjadi bahan bakar neraka jahanam? Disebabkan oleh karena dia diberikan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati tetapi tidak bisa memanagenya. Mereka diberikan akal tetapi tidak bisa mengolahnya. Mereka diberikan nafsu tetapi tidak bisa memanagenya dengan baik. Kita tahu bahwa kolaborasi antara nafsu, akal, dan hati itu akan bisa melahirkan sebuah perilaku yang luhur. Allah sudah memberikan aturan-aturan bagaimana mengelola nafsu, mengelola hati, dan mengelola akal kita. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sudah ada tuntunannya. Kalau itu benar atau kalau itu salah, sudah ada buku pedomannya. Sudah ada piranti lunaknya, Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang semestinya kita tinggalkan. Kemudian lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia juga manusia itu diberikan mata, tetapi tidak bisa memanfaatkannya. Dalam artian bahwa mata bukan hanya untuk melihat, untuk melek saja tidak, tapi juga untuk mengamati mana yang seharusnya kita perjuangkan dan mana yang seharusnya kita tinggalkan, mana yang seharusnya kita ikuti dan mana yang seharusnya kita jauhi. Walahum
Adhanun la yasma'una biha. Dia juga diberikan telinga, kata Allah, bahasanya begitu. Tapi dia tidak bisa mendengarkannya. Maksudnya bahwa telinga bukan hanya sekedar mendengarkan suara ini keras atau lembut, tidak. Tapi kita harus bisa membedakan, karena telinga itu hakikatnya hanya sarana. Sarana dari bertemunya hati, akal, dan juga nafsu. Sehingga dari telinga itu diharapkan bisa mendengar mana jeritan orang-orang yang kelaparan, yang fakir, yang miskin, sehingga perlu ada santunan. Dan mana sebetulnya panggilan-panggilan ataupun suara-suara yang mengajak kita kepada kejahatan. Di situ sebenarnya peran yang seharusnya kita bisa mainkan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya, para hadirin jamaah sholat zuhur rahimakumullah, dalam proses perkembangannya tidak semua manusia bisa mempertahankan kedudukan yang paling tinggi itu, karena dia diberikan komponen yang seharusnya bisa mengangkat dia menjadi makhluk yang paling tinggi, namun karena tidak bisa memanage dengan baik, maka pada akhirnya dia dikembalikan. Ulaika kal an'am. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, mereka itu sama dengan binatang piaraan, kata Allah. Binatang piaraan, balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang piaraan. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Jadi kalau para ahli tafsir menerjemahkan ayat ini bahwa manusia itu atau makhluk itu di dunia ini ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling dasar itu disebut dengan makhluk jamad. Makhluk yang keras, dia hanya tunduk kepada hukum alam saja. Batu, air itu ada pada kelompok yang ini, makhluk jamad. Api. Dan di atas itu ada namanya nabatiyun atau nabati, sering kita dengar. Itu di samping tunduk pada hukum alam, dia diberikan kemampuan lebih untuk bisa berkembang. Ya, jadi makhluk tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu dia bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian di atas itu ada kelompok yang disebut dengan hayawani atau hewani. Itu di samping tunduk pada hukum alam, kemudian dia diberikan kesempatan untuk bisa berkembang. Dia juga bisa bergerak. Bahkan ada tambahan satu yang disebut dengan insting. Di atas hewan itu, ya, termasuk an'am itu di sini. An'am itu adalah binatang-binatang, hewan-hewan, sapi, kerbau. An'am itu binatang piaraan yang biasa kita makan. Kemudian kambing, ya. Kemudian di atas itu ada yang namanya makhluk ruhani. Makhluk yang tergolong dalam makhluk yang tidak memiliki jasad. Ya, dia hanya ruh saja. Malaikat, jin ada di sini. Ya. Kemudian yang paling tinggi, yang derajatnya paling tinggi adalah makhluk yang disebut dengan insani. Kita-kita ini. Nah, berarti ketika ayat itu dikatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti halnya binatang piaraan, itu berarti dia turun 2 grade, ya. Turun ke makhluk rohani, kemudian turun lagi ke makhluk hayawani, hewan. 2 grade dia turun. Balhum adol, bahkan lebih hina dari itu. Ya. Ada di dalam ayat lain, summa radatnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dari sisi komposisi fisik maupun psikisnya. Tapi ketika dia tidak bisa mempertahankan, summa radatnahu asfala safilin, dia akan ditaruh di yang paling bawah daripada makhluk-makhluk yang lain. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita sama-sama menyadari akan hal ini terkait dengan bagaimana seharusnya kita bersyukur kepada Allah telah diciptakan menjadi sosok yang paling tinggi, yakni manusia. Dan selanjutnya kita mengupayakan agar ketinggian derajat Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sekalian. Dengan cara apa kita
mempertahankan kedudukan yang paling tinggi itu, mari kita sama-sama melaksanakan seluruh tuntunan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya harian, kemudian sifatnya mingguan, kemudian yang sifatnya bulanan, bahkan sifatnya tahunan atau 1 tahun 1 kali. Mari kita dengan ikhlas mengamalkan itu semua. Hidup ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sayang kepada kita sekalian, sehingga kita diberikan aturan-aturan itu agar keberadaan kita, status kita tidak meleset, tidak menjadi binatang ataupun menjadi asfala safilin tadi. Insya Allah dengan seperti itu, maka perjalanan hidup kita akan bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Dan pada akhirnya para jamaah sekalian, kita memohon kepada Allah agar kita mampu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bisa mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan yang husnul khotimah. Mudah-mudahan rahmat dan taufik Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.